Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jemaah hadratil kiram wal muhtaram, orang yang dirahmati oleh Allah semuanya, para sesepuh kita baik yang dari al-muttaqin
Pak Haji Tarman selaku Sohibul Bait atau Sohibul Musola, kemudian Ketua Musola kita, DKM kita, Bapak Haji Munaryo yang saya hormati, kemudian Bapak Ilyas yang senantiasa suka menghubungi, mengingatkan kepada saya, ibu-ibu sekalian, dan pada malam ini juga yang saya hormati Ustadz Ahmad Lara yang nggak nampak ya. Ini Ustadz siapa namanya? Nurani. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir ini semua dapat berkah dari Allah. Amin. Berkahi Allah lahir dan batin ya. Ya. Insya Allah setengah bulan sekali kita berjumpa untuk duduk berbicara full tentang agama. Setiap 2 pekan sekali kita full bicara agama. Mudah-mudahan nanti akan meringankan beban kita di akhirat. Amin. Nanti ketika ditimbang ya, itu amal-amal kita semakin banyak. Malam ini kita tadarus dulu ya bareng-bareng, yaitu kita baca surat Al-Hasr. Al-Hasr itu surat yang ke-59. Al-Hasr kita baca dulu untuk tadarus ya. Dari ayat berapa? 18 ya. Kalau perlu ini nanti dihafal yang belum hafal. Kalau yang udah hafal, alhamdulillah. Surat 59 ayat berapa? Ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ Innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الرحيم
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita ini namanya duduk di majelis ilmu, ya. Kalau kita nggak punya ilmu, walaupun kita beriman, itu amalnya ditolak oleh Allah. Kita beramal tanpa ilmu nggak sampai kepada tujuan, ya. Ini dengan ilmu, mudah-mudahan kita akan semakin paham, semakin semangat. Banyak umat Islam di negeri ini yang mayoritas, yang kebanyakan nggak punya ilmu agama maksudnya. Ibadah yang takutnya karena banyak yang salah kan begitu ya. Nah, makanya dikatakan dalam syair itu kan jelas wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan tiap-tiap orang yang yang wa kullu man bi ghairi ilmin, yang tidak punya ilmu, ya'malu, dia berbuat, beramal, bekerja keras, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya enggak diterima, ditolak oleh Allah. Kalau orang itu tidak berilmu, kalau salah ibadahnya kan sayang, nggak sampai. Tapi wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Bagi orang yang berilmu, wa kullu man bi ilmihi, dia punya ilmu, lam ya'malan, tidak diamalkan ilmunya, padahal dia orang alim, ya. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, nanti di akhirat akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Penyembah berhala belum disiksa, dia disiksa duluan. Kenapa? Orang alim tapi nggak mengamalkan ilmunya. Surat 59 ayat berapa? Ayat 18. Ayat berapa? 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ واتقوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله خبير بما تعملون. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
يخسرون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمنون المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak dan para jemaah sekalian, kita ini namanya duduk di majelis ilmu. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, walaupun kita beriman, itu amalnya ditolak oleh Allah. Kita beramal tanpa ilmu nggak sampai kepada tujuan. Ya, ini dengan ilmu, mudah-mudahan kita akan semakin paham, semakin semangat. Banyak umat Islam di negeri ini yang mayoritas, yang kebanyakan nggak punya ilmu agama maksudnya. Ibadah yang takutnya karena banyak yang salah kan begitu ya. Nah, makanya dikatakan dalam syair itu kan jelas, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan tiap-tiap orang yang yang wa kullu man bi ghairi ilmin, yang tidak punya ilmu, ya'malu, dia berbuat, beramal, bekerja keras, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya enggak diterima, ditolak oleh Allah.
Kalau orang itu tidak berilmu, kalau salah ibadahnya kan sayang, nggak sampai. Tapi wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Bagi orang yang berilmu, wa kullu man bi ilmihi, dia punya ilmu, lam ya'malan, tidak diamalkan ilmunya, padahal dia orang alim, ya. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, nanti di akhirat akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Penyembah berhala belum disiksa, dia disiksa duluan. Kenapa? Orang alim tapi nggak mengamalkan ilmunya, terancam. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Gitu. Itu kalau di pesantren suka diajarin apa namanya nazom, ya, berulang-ulang sampai hafal. Jadi ilmu itu penting. Tanpa ilmu orang nggak bisa hidup dengan baik. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Karena ngerti, kalau nggak pakai ilmu susah. Nah, wajibnya mencari ilmu itu karena apa? Karena ilmu itu harus dimiliki. Karena Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan berilmu. Beriman saja kalau nggak ada ilmunya juga orang iman, tapi orang yang nggak berilmu berarti iman yang awam, yang bodoh. Ada juga orang yang berilmu tinggi sampai punya kedudukan pangkat jabatan dengan tinggi ilmunya, tapi kalau nggak beriman juga sama. Jadi ilmu dan iman itu dua perisai dalam hidup kita. Ditambah lagi dengan yang ketiga apa itu? Amal. Jadi ada iman, ada ilmu, ada amal. Para jemaah yang saya hormati, kita ini setiap hari tidak pernah alpa, tidak pernah absen, tidak pernah cuti untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pernah cuti, pernah absen gitu, satu hari nggak baca itu, ada nggak? Satu hari nggak mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ada di antara kita yang libur aja sehari dulu. Diucapkan berapa kali setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Waktu maghrib 3 kali, waktu isya 4 kali, waktu subuh 2 kali, waktu duhur 4 kali, waktu asar 4 kali. 17 kali. Itu paling pelit. Udah paling pelit itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Nah, itu ihdinas siratal mustaqim itu permintaan yang tidak boleh diganti. Kebutuhan yang sangat mendesak, namanya kebutuhan primer. Ketika kita berdialog dengan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung namaku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab apa? Menjawab apa? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuji-muji namaku. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagumi seluruh ciptaanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawaban Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untukku dan untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Coba minta apa? Lalu kita katakan lagi, ihdinas siratal mustaqim. Betul ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Apa jawaban Allah? Hada li abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa saja yang ia minta. Minta apa? Minta siratal mustaqim tadi. Nah, kita perlu tahu nggak kira-kira apa yang kita minta tiap hari kita katakan, tunjukkan kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Tidak semua orang Islam yang sholat itu ngerti maknanya siratal mustaqim. Ya kalau orang yang ngerti maknanya kan pasti beda ya dengan yang ngerti ya. Yang diminta apa Bu tadi? Siratal mustaqim. Apa Pak tadi? Siratal mustaqim. Tadi barusan aja waktu sholat isya juga begitu. Sholat maghrib, sholat duhur yang tadi siang, semua itu nggak pernah berhenti. Mulut kita selalu komat kamit membaca itu. Tapi masalahnya kita ini ngerti nggak dengan kalimat itu? Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim artinya tunjukkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan agama Islam. Jadi menurut kita, ya nggak boleh menyombongkan diri, tapi menurut kita, yang lain selain agama Islam nggak ada yang lurus. Karena satu-satunya jalan yang lurus ya agama Islam itu. Harus diyakini begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah kepadamu, dan kami mohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalanmu, jalan yang lurus. Gitu. Jalan yang lurus itu ya jalan agama Islam tadi. Nah kita ini rukuk sujud ini karena minta jalan yang lurus, tapi kenyataannya tiap hari kadang-kadang kita masih bengkok melulu jalannya. Jalan yang lurus artinya jalan yang benar, ya jalan yang benar. Yang benar itu jalan yang nggak salah, tidak salah langkah, tidak salah arah, tidak salah kaprah, tidak salah tingkah. Itulah siratal mustaqim. Anda lihat di dalam Quran surat 6, surat Al-An'am. Ya, surat 6, surat Al-An'am ayat yang ke-161. Surat 6 ayat 161. Di situ ada siratal mustaqim itu. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Udah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi siratal mustaqim sebagai agama yaitu menuju kebenaran. Jalan menuju kebenaran adalah siratal mustaqim. Dalilnya surat 6 ayat 161. Qul, katakan Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah mendapat petunjuk dari Tuhanku, ila siratim mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang kayak apa?
dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah, agama yang dibawa Nabi Ibrahim yang lurus, yang benar itu. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah golongan orang yang musyrik. Jadi percaya aja. Nah, kalau yang bawa agama ini orang yang nggak benar, ya jangan diikuti. Berarti contoh yang utama dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad SAW juga masih keturunan Nabi Ibrahim juga. Qul inna sholati wa nusuki. Ayo. Qul inna sholati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. Katakanlah, iya, katakan. Kita jangan segan-segan mengatakan di hadapan Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, kan gitu ya. Qul, katakan Muhammad, itu fiilnya fiil amar, perintah. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan seperti itu. Katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholati pakai mutakalim, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Ini namanya penyerahan diri tanpa survei. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, suamiku, anakku, rumahku, hartaku, pangkatku, semua kan milik Allah semua. Lillahi rabbil alamin, milik Allah. Semua nggak ada gunanya, semua nggak bisa menolong semuanya. Ini urusan penting ini. Ini namanya akidah, keyakinan kita. Makanya disebut Shiratal Mustaqim, yaitu jalan menuju kebenaran. Dasarnya surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 161 sampai 163. La syarika lahu. Ayo. La syarika lahu Wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. wa ana awwalul muslimin. Ada sekutu baginya dan negara yang padaku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Tidak ada sekutu bagi Allah, nggak ada tandingan. Allah itu nggak ada sekutu, nggak ada yang sama dengan Dia. Sekutu itu artinya sepadan. Sekutu itu saling menguntungkan. Oh, ini si Anu, ini sekutunya si Anu. Sekutu itu kerjasama kan. Allah nggak pernah ada yang diajak kerjasama sama Allah. Allah sendirian cukup. Allah nggak butuh yang lain. Tentara sekutu Inggris, Prancis, dan Amerika ketika menghadapi Jepang dan Jerman dan Italia, maka Amerika itu mengambil tentara-tentara itu menjadi satu, itu disebut tentara sekutu. Sekutu itu artinya sama-sama untuk menjadi satu, untuk kerjasama dalam mereka menghadapi sesuatu. Allah nggak butuh, Allah nggak pernah itu manggil siapa untuk jadi temannya Allah, nggak ada itu. Allah itu nggak ada sekutu. La syarika, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintah. Umirtu, aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Jadi yang pertama, Shiratal Mustaqim, dasar ayat ini adalah merupakan jalan kebenaran. Jadi kalau kita ini enggak Shiratal Mustaqim, ya enggak benar. Yang kedua, Shiratal Mustaqim merupakan apa? Yaitu jalan pengabdian. Pengabdian itu menghambakan diri kepada Allah. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Lewat apa? Lewat Shiratal Mustaqim tadi. Jadi yang kedua, Shiratal Mustaqim merupakan jalan pengabdian. Silakan Al-Qur'annya dicari surat yang ketiga, surat Ali Imran. Yang ketiga kan Ali Imran ya. Jangan dirubah-rubah. Ayat berapa? Ayat 51. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga. Ayatnya 51.
Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratim mustaqim. Benar ya? Siratum ya. Hada siratum mustaqim. Oke. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, itulah jalan yang Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan pengabdian. Jalan pengabdian dalam rangka menyembah kepada Allah. Karena kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kepada Nabi Muhammad kita boleh menyembah nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kita menyembah kepada para malaikat? Nggak boleh. Apalagi dewa. Kita nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Jadi innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah itu Rabbi, Robku, yang Rob itu kan sang pencipta, pemelihara dan pendidik. Rabbi, Tuhanku, warab hukum dan Tuhanmu, ya kan? Sesungguhnya Allah itu adalah Rabbi warabbukum, fa'buduh, sembahlah Dia, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Kita disuruh menyembah Allah. Hada siratum mustaqim. Hada, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus nggak ada lagi. Jalan pengabdian. Suratnya surat Ali Imran 51. Coba kalau dihafalin tuh ayat-ayat itu. Nanti bisa untuk ceramah itu. Ya, sekali datang aja hafal 5 atau 4 ayat aja lumayan. Sekali ketemu gitu. Jadi dasarnya itu, maka siratal mustaqim disebut sebagai apa tadi? Sebagai jalan pengabdian. Kalau yang tadi jalan apa? Jalan kebenaran. Jalan kebenaran suratnya surat 6 Al-An'am ayat 161 sampai 163. Jadi kita ikut siratal mustaqim. Itu yang kita ucapkan tiap hari, tapi kan nggak ngerti maksudnya selama ini. Betul nggak? Yang ketiga, siratal mustaqim, jalan satu-satunya yang tidak sesat. Satu-satunya jalan yang paling lurus, yaitu siratal mustaqim. Jadi kalau ada jalan lain yang lurus itu tabrakan, nggak mungkin. Yang benar itu nggak ada, pasti yang benar itu satu. Kalau yang baik banyak. Baik dengan benar beda nggak, Bu? Bedanya di mana, Mas? Bagus sekali ini. Benar-benar pimpinan yatim piatu ini. Masih apa enggak? Oh, sudah enggak. Kalau kebenaran itu hanya satu, datangnya dari Allah. Kalau kebaikan dari siapa saja bisa baik. Baik itu belum tentu benar. Nah, tapi kalau benar udah pasti baik. Ya, kita hidup ini bukan mencari kebaikan. Kalau kebaikan udah dapat tiap hari. Tapi kalau kebenaran, orang nyembah patung juga baik, kata dia baik kan. Orang nyembah masa nggak baik. Nah, tapi benar nggak kan gitu pertanyaannya. Jadi kebenaran itu satu-satunya adalah siratal mustaqim. Jadi bukan, oh ini kalau siratal mustaqim ini benar tapi ada setengah benar, nggak ada itu. Ya, jadi benernya siratal mustaqim itu memang dasarnya datang dari Allah. Surat Al-An'am 153. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 153. 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman. 153, Bu. Ayatnya 153.
sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Benar enggak begitu, Pak? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan kamu yang akan ingin adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu cerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi jalan yang lain itu banyak perselisihan, banyak pertengkaran. Fatafarraqa bikum, fatafarraq itu bercerai-berai. Kalau jalan yang lurus kamu ikuti jalan menuju Allah, satu-satunya itu yang namanya siratal mustaqim. Ini. Jadi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, langsung keyakinan kita ke sana. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu. Jadi jalan siratal mustaqim itu jalan yang diberikan oleh orang-orang oleh Allah. Allah memberikan kepada kelompok-kelompok yang mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan kamu ikuti jalan selain itu. Kenapa? Akan membawa kamu bercerai-berai. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Kamu jangan mengikuti jalan. Subula itu jamak daripada sabil. Subul itu lebih banyak jumlahnya. Kalau sabil kan jalan satu, ya kan? Kalau subul kan jalan-jalan. Subul. Jadi wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan fatafarraqa bikum yang membuat kamu bercerai-berai di antara kamu an sabilihi dari jalannya, dari jalan Allah tadi. Maka ketika kita mengucapkan siratal mustaqim, ini jalan yang benar. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan itu banyak, lewat mana kita mau? Ya maunya siratal mustaqim ini. Kira-kira begitu. Dzalikum wasaqum. Demikian itulah Allah memberikan wasiat kepadamu. Dzalikum, ya isimnya isyarah kepada kalian tadi yang sudah mengikuti jalan yang benar tadi. Wasaqum memberikan nasihat, memberikan petuah kepadamu. La'allakum tattaqun, agar kamu jadi manusia takwa. Enggak mungkin menjadi manusia takwa kalau enggak lewat jalan siratal mustaqim, enggak mungkin. Isi surat Al-Fatihah itu kan merangkap mencakup seluruh 30 juz itu isinya ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi kita baca setiap hari itu inti sari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Betul nggak? Ada nggak orang bosan baca Fatihah? Ya ada orang yang nggak benar. Kalau yang Islam yang benar ya Fatihah nggak pernah bosan. Ya nggak? Boleh baca ayat apa saja, tapi jangan lupa Fatihah. Apalagi kalau untuk sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah sholatnya itu kalau gak baca Fatihah. Kenapa? Fatihah diturunkan pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj tahun ke-11 dari kenabian. Ya, ibu-ibu beruntung lah. Istri Nabi yang namanya Khadijah itu gak sampai sholat. Nggak mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena beliau itu sudah meninggal dunia sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Karena Khadijah istri Nabi itu meninggal tahun ke-10 kenabian. Saya tahu persis Pak.
baca bukunya. Jadi tahun ke-10 beliau sudah wafat, sementara diperintah sholat tahun keberapa? Ke-11. Kalau syahadat dari awal orang diperintah kalau ingin masuk Islam baca 2 kalimat syahadat. Tapi sholat baru diperintah 11 tahun setelah Nabi jadi Nabi. Jadi Nabi jadi Rasul itu 11 tahun baru diperintah sholat. Zakat diperintah di mana? Ketika sudah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad diperintah bayar zakat. Puasa di bulan Ramadan diperintah di mana? Waktu di Madinah setelah 2 tahun. Tahun kedua hijrah diperintah puasa. Lagi puasa pertama kali seumur hidup belum pernah puasa. Orang Islam baru puasa itu pertama kali tahun kedua hijriah. Diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, perang Badar namanya. Perang Badar itu terjadi perang dunia, perang apa namanya? Perang pertama kali terjadi pada bulan Ramadan. Orang Islam nggak pernah puasa lagi puasa diserang. Menang apa kalah? Menang. Hebat nggak itu? Jumlahnya cuma 313, tapi bisa mengalahkan ribuan kaum kafir yang dengan senjata yang sangat canggih ya. Karena pertolongan Allah, ya pertolongan Allah. Makanya apa-apa itu pertolongan Allah yang kita ini nggak boleh menyombongkan diri. Kita kalau nggak ditolong Allah juga udah ambles sekali ya. Tahun 65 kalau nggak ditolong Allah kita habis. Kalau PKI itu hebat sekali waktu itu. Jenderal jadi dibunuhin, apalagi kayak gini. Ya, Jenderal Ahmad Yani dibunuh, ya nggak? Iya. Makanya ya luar biasa ya. Nah, itulah sejarah. Sejarah itu penting, apalagi kalau sejarah yang masuk dalam ayat-ayat ini. Jadi para jemaah sekalian, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat berapa tadi? 6 ayat 153. Tentang apa? Tentang Shiratal Mustaqim. Ternyata nggak ada jalan lain yang menandingi ini. Lalu selanjutnya yang keempat, tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama jalan kebenaran. Yang kedua jalan pengabdian. Yang ketiga jalan yang lurus, tidak ada selain Islam, selain Shiratal Mustaqim itu artinya jalan yang tidak bisa diganti oleh jalan lain. Baru yang keempat adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalannya orang yang diberi nikmat. Jadi ternyata yang diberi nikmat itu ada 4 golongan. Kita termasuk enggak ya Pak? Kita termasuk kelompok itu enggak? Ada 4 golongan Bu, yang diberi nikmat oleh Allah ya Pak ya. Pertama para nabi. Yang kedua para siddiqin. Siddiqin itu orang yang pecinta kebenaran. Yang ketiga para syuhada. Syuhada itu yang gugur di medan perang karena membela kebenaran, membela negara, membela agama, itu matinya mati syahid, disebut syuhada. Lalu kemudian yang keempat, golongan yang mendapat nikmat adalah solihin, orang soleh, solihin atau solihat. Ya, mungkin kita yang terakhir itu kali. Ya nggak mungkin masa ikut nomor 1 para nabi. Nah, para nabi berat lah, para siddiqin. Suratnya surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa surat yang keempat. Ayat 69. Itu disebut jalan Shiratal Mustaqim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat 60, surat 4 An-Nisa ayatnya 69. Udah Bapak-bapak udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diampuni nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sadiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah yang sebaik-baiknya. Pokoknya tenang lah kalau kita sudah benar-benar mengikuti jalan Shiratal Mustaqim. Kita mengikuti kelompok ini tadi. Allah sudah menyiapkan kepada kelompok yang 4 ini akan diberikan nikmat yang luar biasa. Ya, ternyata orang-orang yang mendapat nikmat itu tidak lain adalah orang-orang yang masuk kelompok itu. Makanya ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka itu, ya kan? Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang yang pakai isim mausul, orang-orang yang alladzina an'amta 'alaihim, yang diberikan nikmat atas mereka itu. Ghairil maghdubi, dan bukan jalannya orang yang maghdub. Maghdub itu artinya yang dimurkai. Aku nggak ingin ya Allah dimurkai, aku nggak pengen. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat ya Allah. Nggak pengen aku jadi orang sesat ya Allah. Lalu kita berkata amin, semoga engkau kabulkan doaku. Jadi amin, amin itu artinya semoga engkau kabulkan doaku. Jadi berapa kali dalam satu hari itu setiap kita mengatakan amin, berarti doa kita nggak pernah putus. Lalu apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Masya Allah gitu ya. Jadi kita lama-lama sudah mulai tahu ya. Jadi Shiratal Mustaqim itu bukan barang-barang yang murahan, bukan barang-barang yang gampang dicari, tetapi semua orang menginginkan Shiratal Mustaqim itu. Di antaranya orang-orang yang diberi nikmat tadi. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi, ya kan? Suratnya surat 4 tadi, Bu. Wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, faulaika, maka mereka itu an'amallahu alaihim, mendapat nikmat dari Allah atas mereka itu. Minan nabiin, golongannya para nabi, wasiddiqin, golongannya orang siddiqin, orang siddiq, orang yang jujur, orang pecinta kebenaran. Kelasnya ini kelas tinggi nih, as-siddiqin ini, yaitu Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, para sahabat Nabi itu kelasnya kelas siddiqin. Kita bisa masuk ke situ nggak kira-kira? Ya, nggak apa-apa lah, nggak masuk nggak apa-apa. Yang penting masuk surga lah. Walaupun cuma di pinggirnya nggak apa-apa. Wasuhada, mungkin sudah bisa kita. Suhada itu yang gugur di medan perang. Siapa tahu yang akan berangkat ada yang ke mau Palestina. Jadi mungkin dua ini kalau nggak suhada ya solihin. Ya paling nggak solihin lah. Udah jelas solihin orang ngaji kok, kita ngaji. Walaupun bukanya ya tadi masih lambat-lambat nggak apa-apa. Pokoknya sudah dihitung solihin lah. Kalau diamalkan amalnya ya nggak. Wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah orang-orang atau apa itu teman-teman yang baik. Wahasuna ulaika rafiqah. Itu ayat tadi kan.
Kemudian apa itu jalan Shiratal Mustaqim? Ya, kalau tadi yang pertama apa tadi? Jalan kebenaran, yang kedua jalan pengabdian, yang ketiga jalan satu-satunya yang lurus, jangan mengikuti jalan yang bercerai-berai. Yang keempat, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kelima adalah jalan menuju petunjuk Allah. Jalan menuju petunjuk Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk, lewatnya ini, jangan jalan yang lain, nggak mungkin. Jalan Shiratal Mustaqim itu jalan menuju kepada petunjuk Allah. Suratnya surat Ali Imran, surat 3, ayatnya 101. 100. Iya, ini namanya kan tadabbur, ini bukan tafsir Pak, ini bukan tafsir. Tadabbur itu disesuaikan ayat, biar ngerti aja lah. Kalau tafsir mendalam lagi nanti. Surat 3 Ali Imran, ayat berapa? 101. 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Begitu kan? Ya. Ya, Shiratal Mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم. فقد هدي إلى صراط مستقيم. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk pada jalan yang lurus. iya, jadi petunjuk jalan yang lurus itu lewat Shiratal Mustaqim itu. Jadi Shiratal Mustaqim merupakan jalan petunjuk. Kemana? Kepada jalan yang lurus. Nggak ada lagi, Pak. Kita mau pakai petunjuk apa? Masya Allah, mudah-mudahan ya, saya tidak tahu apa paham apa enggak ini. Tapi mudah-mudahan minimal, walaupun nggak 100%, ya paham mungkin bisa 90%. Jadi selama ini, bayangan kita apa itu ketika membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim? Bayangannya gimana itu? Tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus. Minimal ini sudah menjadi jawaban, walaupun belum sempurna kalau ditafsirkan lagi kan lebih lagi. Tapi minimal ayat-ayat yang dibaca tadi memberikan apa? Memberikan pemahaman. Jangan seperti tadi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Gara-gara nggak punya ilmu, akhirnya nggak sampai ibadah kita. Mungkin ya maaf ya, begini pun kalau nggak ngaji nggak ngerti nih, saya kasih tahu ya. Ngerti nggak kira-kira orang-orang yang nggak ngaji Shiratal Mustaqim itu apa? Saya kira, nah, ini bukan sekedar ngerti, ayatnya pun akhirnya tahu gitu loh. Dicari lagi ayatnya sekalian. Syukur-syukur diapalin. Ya itulah kira-kira ya. Jadi pada malam ini, ya supaya kita ini tetap semangat beribadah, maka dengan ilmu mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk yang paling mahal adalah Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim tadi dijelaskan ada berapa macam itu? 4 macam, ya kan? Ada jalan apa namanya? Jalan kebenaran,
jalan pengabdian, jalan yang lurus yang tidak boleh memilih yang lain. Kemudian jalan apa lagi? Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Kemudian jalan apa lagi? Jalan yang menuju kepada petunjuk Allah, ya. Mudah-mudahan, ya, ibaratnya ngomong-ngomongnya malam ini itu ngomong-ngomong yang bermutu lah, ngomong-ngomong yang membawa manfaat. Kita tidak pernah bicara agama secara full 1 jam atau 2 jam, hanya di pengajian lah kita bicara agama. Kalau di luar sana yang dibicarakan sudah lain lagi. Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Ada nggak yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau nanya, Bu? Sudah. Pak? Cukup? Masya Allah, luar biasa, paham semua. Sepulang dari pengajian ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Insya Allah rumah tangga kita dijaga oleh Allah. Anak cucu kita jadi orang yang soleh dan soleha. Insya Allah masa depan negara Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Kita bernegara, bermasyarakat, berbangsa, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'ulillahimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Amin. Alhamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi man fihinna. Amin. Alhamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Amin. Amin. Wa antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wa jannatu haq wa naru haq wa namina haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Amin. Wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana tamim taksiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Amin. Wal mu'minat. Amin. Ya minhum wal amwat. Amin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Amin. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Amin. Ansuril mujahidin fi kulli makan, fi kulli waqtin, fi kulli zaman. Wa amin. Rabbana dhalamna anfusana wa wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nur wa hudan wa demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Amin. sebagai berlipat dari Allah SWT. Itu solehnya. Ya, soleh. Itu dia yang harus diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.